Nama saya Nur Saima dari kelas 12 NIA 10. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teks editorial. Sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Definisi teks editorial. Teks editorial adalah suatu partikel atau teks dalam surat, kabar yang isinya pendapat redaksi atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa aktual yang diperbincangkan di masyarakat di saat surat kabar tersebut diterbitkan. Isu yang diperbincangkan dapat berupa banyak masalah seperti berkenaan dengan politik, sosial, hingga ekonomi dan budaya. Struktur teks editorial. Yang pertama adalah pengenalan isu. Pengenalan isu atau tesis adalah bagian pendahuluan dari teks editorial. Di sini pihak redaksi mengenalkan masalah yang akan dibahas. Masalah atau peristiwa tersebut bersifat aktual, kontroversial, dan fenomenal. 2. Penyampaian pendapat atau argumentasi. Di dalamnya berisi fakta-fakta yang berasal dari hasil penelitian, titik pernyataan para ahli, maupun referensi yang dapat dipercaya. Kemudian penulis akan mengomentari fakta berdasarkan sudut pandangan sehingga tampak berpihak sesuai dengan isi teks editorial. 3. Ada penegasan ulang. Bagian terakhir teks editorial adalah penegasan ulang yang berisi kesimpulan, saran, atau rekomendasi. Kemudian ada kaidah teks editorial. Yang pertama, kata populer. Kata populer adalah kata yang digunakan dan dipahami masyarakat secara umum dalam komunikasi sehari-hari. Contoh, belum ada waktu yang tepat untuk membahas hal tersebut. Belum ada momentum yang tepat untuk membahas hal tersebut. Kata populer pada dua kalimat di atas adalah waktu, karena kata momentum jarang sekali kita gunakan dalam percakapan. 2. Ada kata ganti petunjuk. Kata ganti atau pronomina adalah kata yang digunakan untuk mengganti penyebutan benda. Ditandai dengan kata ini, itu, dan tersebut. Contoh, wabah corona belum juga mereda. Tercatat 42 orang meninggal karena virus tersebut. Sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. 3. Konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah kata sambung yang menghubungkan dua kausa atau lebih untuk menggambarkan sebab akibat. Contoh, kebijakan tadi perlu didukung karena dapat mencegah penyebaran virus. Kemudian ada karantina mandiri, tidak dilakukan akibatnya jumlah kasus positif tersebut bertambah. 4. Kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pernyataan yang tidak ditunjukkan oleh memperoleh jawaban. Loh, terus buat apa dong? Kalimat retoris bertujuan agar pembaca berempati dan fokus terhadap isu yang sedang dibicarakan. Lewat kalimat retoris, diharapkan pembaca termotivasi untuk melakukan sesuatu atau berubah pikiran. Contoh, bukanlah siapapun berhak mengekspresikan imajinasi yang melalui karya yang diciptakan. Apakah pemerintah akan tetap menutup mata dan telinga terhadap protes yang dilakukan masyarakat? Yang kelima, ada kalimat fakta. Kalimat fakta adalah kalimat yang berisi informasi yang teruji kebenarannya. Biasanya didukung dengan data kuantitatif berupa angka atau grafik. Kalimat fakta bersifat objektif dan menyatakan peristiwa yang telah terjadi. Contoh, sumber data yang menjadi pegangan pemerintah untuk membuka ekonomi di 4 provinsi dan 25 kabupaten atau kota disampaikan secara terbuka. Dan yang keenam ada kalimat opini. Kalimat opini adalah kalimat yang mengandung pendapat, pikiran, dan pendirian penulis. Bersifat subjektif, menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi. Tidak didukung oleh data dan sulit dibuktikan kebenarannya. Ditandai dengan kata sepertinya, sebaiknya, mungkin, jika, kalau, sebaiknya, harus, atau seharusnya. Contoh, seperti sumber data yang menjadi pegangan pemerintah untuk membuka ekonomi harus disampaikan secara terbuka. Oke guys,
Sekian itu aja penjelasan tentang teks editorial dari saya. Bye-bye.